Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi untuk kemampuan khusus bagian kelima, yaitu audit TI dan pengendalian internal. Sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024, sekilas terkait dengan audit TI dan pengendalian internal, bahwa audit TI dan pengendalian internal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepatuhan sistem teknologi informasi organisasi terhadap kebijakan, regulasi, dan standar yang berlaku. Komponen utama dari audit TI yang pertama adalah audit sistem informasi, yaitu memeriksa kinerja, keamanan, dan keandalan sistem informasi. Yang kedua adalah audit keamanan TI, yaitu mengevaluasi mekanisme keamanan untuk mencegah ancaman dan melindungi data. Yang ketiga adalah audit proses TI, yaitu menilai efisiensi dan efektivitas operasi TI. Yang keempat adalah audit kepatuhan, yaitu memastikan sistem TI mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Nah, pengendalian internal TI adalah langkah-langkah dan prosedur yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam proses TI. Pengendalian ini mencakup yang pertama adalah pengendalian preventif, yaitu mengurangi resiko sebelum terjadinya masalah. Yang kedua adalah pengendalian detektif, mengidentifikasi dan mengungkap masalah setelah terjadi. Yang ketiga adalah pengendalian korektif, yaitu memulihkan sistem setelah kesalahan terdeteksi. Nah, kerangka kerja yang digunakan yang pertama adalah COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology, yaitu kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI. Yang kedua adalah ISO atau IEC 27001, standar untuk manajemen keamanan informasi. Yang ketiga adalah NIST, Cyber Security Framework, yaitu kerangka kerja untuk mengelola resiko keamanan cyber. Kita langsung ke latihan soal yang pertama. Dalam sebuah audit TI, auditor menemukan bahwa banyak akun pengguna memiliki akses administratif ke sistem kritis tanpa justifikasi yang jelas. Apa tindakan yang paling tepat untuk mengurangi resiko ini? A. Menerapkan prinsip least privilege untuk semua akun. B. Membatasi akses hanya untuk administrator sistem utama. C. Menghapus semua akun pengguna dan meminta mereka membuat akun baru. D. Menambahkan lebih banyak tingkat autentikasi pada semua akun. E. Memindahkan sistem kritis ke server yang lebih aman. Jawaban yang tepat adalah A. Menerapkan prinsip least privilege untuk semua akun. Prinsip least privilege ini memastikan setiap pengguna hanya memiliki akses minimum yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga mengurangi resiko keamanan. Lanjut pada soal yang kedua. Audit TI bertujuan untuk mengevaluasi control objectives. Dalam konteks COBIT, kontrol ini mencakup A. Menentukan efisiensi perangkat keras yang digunakan dalam jaringan. B. Mengevaluasi efektivitas tata kelola dan manajemen TI organisasi. C. Mengukur produktivitas tim dalam pengembangan perangkat lunak. D. Mengidentifikasi ancaman eksternal terhadap server utama. E. Menganalisis efisiensi anggaran pengeluaran TI. Jawaban yang tepat adalah B. Mengevaluasi efektivitas tata kelola dan manajemen TI organisasi.
Nah, Cobit ini berfokus pada efektivitas tata kelola dan manajemen TI untuk memastikan teknologi mendukung tujuan strategis organisasi. Lanjut pada soal yang ketiga. Salah satu tujuan utama audit keamanan TI adalah memastikan bahwa A. Semua perangkat keras menggunakan sistem operasi terbaru. B. Organisasi memiliki pusat data di lokasi yang aman. C. Data organisasi dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan, atau perubahan. D. Tim TI memiliki pelatihan reguler dalam manajemen proyek. E. Semua aplikasi bisnis terintegrasi dengan jaringan organisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Data organisasi dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan, atau perubahan. Audit keamanan TI ini berfokus pada perlindungan data dari ancaman internal dan eksternal untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Lanjut pada soal yang keempat. Dalam audit kepatuhan, auditor TI menemukan bahwa organisasi tidak memiliki kebijakan pemulihan bencana yang terdokumentasi. Apa resiko utama dari kekurangan ini? A. Tidak ada kontrol terhadap akses jaringan internal. B. Karyawan tidak mengetahui prosedur kerja mereka. C. Biaya pengembangan perangkat lunak meningkat. D. Kinerja server melambat selama beban kerja tinggi. E. Kehilangan data penting jika terjadi kegagalan sistem besar. Jawaban yang tepat adalah E. Kehilangan data penting jika terjadi kegagalan sistem besar. Nah, tanpa kebijakan pemulihan bencana, organisasi berisiko kehilangan data penting dan terganggunya operasi kritis jika terjadi insiden yang besar. Lanjut pada soal yang kelima. Pengendalian internal TI yang efektif dapat mendukung audit TI dengan cara A. Memastikan bahwa hanya perangkat keras baru yang digunakan dalam sistem. B. Meningkatkan efisiensi kinerja pengguna di sistem. C. Menyediakan bukti yang relevan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi. D. Mengurangi kebutuhan akan audit eksternal reguler. E. Menghapus semua kerentanan sistem tanpa pengecualian. Jawaban yang tepat adalah C. Menyediakan bukti yang relevan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, pengendalian internal yang efektif memberikan bukti objektif tentang pengelolaan risiko, keamanan, dan kepatuhan yang mendukung proses audit. Demikian video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.